Pagi di desa Ringinsari selalu dimulai dengan suara yang sama. Ayam berkokok dari halaman ke halaman, disusul bunyi pintu kayu dibuka dan ember ditimba dari sumur. Desa itu tidak besar, jalan utamanya hanya satu, memanjang dari ujung sawah sampai ke deretan rumah warga yang kebanyakan berdinding bata tanpa plester. Hidup berjalan pelan, nyaris tak pernah ada kejutan. Di jam yang hampir sama setiap hari, sosok kurus dengan pikulan bambu mulai melintas di jalan desa. Itulah Mbah Gering. Tubuhnya kecil dan kering, tulang bahunya menonjol, kulitnya legam dimakan usia dan matahari. Sejak masih muda, ia sudah dipanggil Gering karena badannya tak pernah berisi. Nama aslinya, Mukti, hampir tak ada lagi yang ingat. Mbah Gering menjajakan tempe buatannya sendiri. Ia tak pernah berteriak keras, hanya memukul kentongan kecil dari kayu sambil melangkah pelan. Warga sudah hafal, begitu suara itu terdengar, pintu-pintu rumah akan terbuka satu persatu. "Tempe, Mbok, masih hangat," ucapnya setiap kali berhenti. Sudah puluhan tahun ia berkeliling dengan rute yang sama, dari ujung sawah timur, lalu ke tengah desa, dan berakhir di deretan rumah dekat sungai kecil. Hampir semua warga mengenalnya, dan sebagian besar pernah tumbuh besar dengan tempe buatan tangan keriput itu. Salah satu rumah yang selalu disinggahi Mbah Gering adalah rumah Rondiah. Letaknya agak menjorok ke dalam, halaman depannya ditumbuhi pohon jambu yang sudah tua. Di rumah itu, Rondiah tinggal bersama suaminya, Rusdi, serta dua anak mereka, Citra dan Faisal. Rondiah biasanya yang paling cepat keluar saat mendengar suara kentongan. Ia perempuan paruh baya dengan wajah ramah. Selama bertahun-tahun, ia selalu membeli tempe dengan jumlah yang sama, kadang sambil bercanda dengan Mbah Gering. "Seperti biasa, Mbah, 2 papan," katanya suatu pagi. Mbah Gering tersenyum tipis, menyerahkan tempe yang masih hangat. Hubungan mereka bukan sekedar penjual dan pembeli. Kadang Mbah Gering duduk sebentar di bangku bambu depan rumah itu, sekedar minum air putih atau menanyakan kabar anak-anak. Namun pagi itu, suasananya terasa berbeda. Rondiah keluar rumah dengan langkah pelan. Wajahnya terlihat pucat, matanya agak cekung. Tangannya memegangi kepala, seolah ada beban berat di sana. "Mbah, maaf agak lama," katanya pelan. Mbah Gering memperhatikannya lebih lama dari biasanya. Ada sesuatu yang mengganjal di dadanya, meski ia belum bisa menjelaskannya. "Nggak apa-apa, Nduk. Sampean kenapa?" tanyanya ringan. Rondiah menggeleng. "Nggak tahu, sejak beberapa hari ini kepala sering pusing, badan rasanya lemes terus." Ia mencoba tersenyum, tapi senyum itu cepat hilang. Matanya melirik ke arah dalam rumah, lalu kembali ke halaman, seperti ada yang membuatnya tidak tenang. Mbah Gering tak menimpali. Ia hanya menyerahkan tempe dan berpamitan. Namun saat melangkah pergi, kakinya terasa lebih berat. Ada hawa aneh yang ia rasakan di sekitar rumah itu. Bukan bau, bukan suara, tapi perasaan yang membuat tengkuknya merinding. Gangguan Rondiah tidak berhenti di situ. Hari-hari berikutnya, kondisinya semakin menurun. Ia sering duduk termenung di dapur, lupa dengan masakan yang sedang ia buat. Kadang ia merasa mual tanpa sebab, kadang matanya terasa panas seperti kurang tidur berhari-hari. Rusdi mulai khawatir. Ia mengira istrinya hanya kelelahan, tapi perubahan itu terlalu cepat. Rondiah yang biasanya cekatan, kini sering menjatuhkan barang. Pernah suatu sore, ia berhenti di tengah menyapu, menatap halaman dengan wajah kosong. "Dia, kamu kenapa?" tanya Rusdi. Rondiah tersentak. Ndak apa-apa. Aku cuma ngerasa kayak ada yang ngeliatin dari tadi." Rusdi menoleh ke sekitar. Tak ada siapa-siapa. Hanya pohon jambu yang daunnya bergerak pelan tertiup angin. Citra dan Faisal pun mulai merasakan hal yang sama. Citra beberapa kali terbangun malam hari karena merasa ada orang berdiri di dekat tempat tidurnya. Faisal mengeluh sering mimpi buruk, padahal sebelumnya ia jarang sekali bermimpi. Mbah Gering melihat perubahan itu dari jarak dekat. Setiap pagi ia masih singgah, tapi ia tak lagi lama duduk. Perasaannya makin tidak enak. Saat berdiri di depan rumah Rondiah, dadanya terasa sesak, seperti ada tekanan yang tak terlihat.
Suatu pagi, ketika Rondiah keluar dengan langkah gontai, Mbah Gering menunduk sejenak memperhatikan tanah di sekitar kaki perempuan itu. Ia melihat semut-semut berlarian tak beraturan, seolah menghindari sesuatu. "Sampean sering mimpi aneh?" tanya Mbah Gering tiba-tiba. Rondiah terkejut. "Iya Mbah, kok sampean tahu?" Mbah Gering hanya mengangguk pelan. "Istirahat yang cukup, jangan sering melamun." Ia belum berani bicara lebih jauh. Ia tahu kata-kata yang salah bisa membuat orang panik. Lagi pula, ia masih ingin memastikan. Kejadian ganjil itu akhirnya muncul pada pagi yang tampaknya biasa saja. Mbah Gering berangkat lebih awal dari rumahnya. Tempe-tempe yang ia bawa masih hangat dan berbau segar seperti biasanya. Sepanjang jalan, ia singgah ke beberapa rumah. Tak ada yang mengeluh, semua memuji tempenya bagus. Ketika ia sampai di rumah Rondiah, udara terasa lebih dingin, padahal matahari sudah naik cukup tinggi. Rondiah belum keluar, jadi Mbah Gering menunggu di depan padar. Tak lama, Rondiah muncul. Wajahnya lebih pucat dari hari-hari sebelumnya. Ia langsung mengambil tempe dan masuk ke dapur tanpa banyak bicara. Beberapa detik kemudian, terdengar suara Rondiah memanggil dari dalam. "Mbah, kok tempenya baunya aneh?" Mbah Gering terdiam. Ia masuk ke dapur dan mendekat. Tempe yang baru saja ia serahkan berubah warna. Permukaannya lembek, baunya asam menyengat, seperti sudah disimpan berhari-hari. Mbah Gering mengambil satu potong, menciumnya, lalu menutup mata. Tangannya sedikit bergetar. "Ini tempe baru, Ndok," katanya pelan. Rondiah menatapnya dengan wajah bingung dan takut. "Tapi kok bisa begini, Mbah?" Mbah Gering tidak langsung menjawab. Ia menoleh ke arah pintu dapur, lalu ke sudut rumah yang gelap. Hawa tak wajar itu kini terasa jelas, dadanya makin berat. Ia menarik nafas panjang. Untuk pertama kalinya setelah puluhan tahun, ia menyadari bahwa ketenangan desa Ringinsari mulai retak, dan rumah pelanggan setianya berada tepat di tengah retakan itu. Sejak kejadian tempe yang membusuk mendadak itu, kondisi Rondiah turun dengan cepat. Bukan lagi sekedar pusing atau lemas. Setiap pagi tubuhnya terasa dingin seperti orang habis kehujanan semalaman, meski cuaca panas. Nafasnya pendek-pendek, dan matanya sering kosong menatap satu titik tanpa fokus. Suatu subuh, Rusdi terbangun karena mendengar suara batuk keras dari dapur. Saat ia menghampiri, Rondiah sudah terduduk di lantai dengan tangan gemetar menutup mulut. Ketika telapak tangannya dibuka, darah hitam kental menetes ke lantai tanah. "Ya Allah, dia!" Rusdi panik, langsung memeluk istrinya. Bau anyir langsung menyebar, bukan bau darah biasa, tapi lebih menusuk dan membuat perut mual. Rusdi sampai harus menahan muntah. Rondiah sendiri menangis tanpa suara, tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Sejak hari itu, muntah darah hitam menjadi kejadian yang berulang. Kadang pagi, kadang malam. Setiap kali itu terjadi, bau aneh selalu ikut muncul, membuat Citra dan Faisal memilih menutup pintu kamar rapat-rapat. Tidur Rondiah juga tidak pernah tenang. Hampir setiap malam ia terbangun sambil berteriak, menyebut nama seseorang yang sama berulang kali, tapi selalu terputus sebelum terdengar jelas. Tubuhnya berkeringat dingin, nafasnya tersengal seperti orang dikejar sesuatu. Citra mulai sering bermimpi didatangi perempuan berambut panjang yang berdiri di sudut kamarnya. Perempuan itu tidak melakukan apa-apa, hanya menatap tanpa berkedip. Setiap Citra terbangun, dadanya terasa sesak dan telinganya berdengung. Faisal lebih parah. Beberapa kali ia mengaku mendengar bisikan saat sendirian. Suara itu lirih, tapi jelas menyebut namanya. Pernah suatu sore, Faisal tiba-tiba menjerit dan membanting kursi. Matanya melotot dan nafasnya memburu. Tak lama kemudian, ia jatuh pingsan. Rusdi semakin kelabakan. Ia membawa Rondiah ke puskesmas, lalu ke rumah sakit di kecamatan. Dokter memeriksa darah, lambung, dan organ dalam. Hasilnya normal, tidak ada luka, tidak ada penyakit berat. "Secara medis, istri Bapak sehat," kata dokter dengan wajah bingung. "Mungkin stres berat." Jawaban itu sama sekali tidak menenangkan Rusdi. Ia tahu apa yang dialami istrinya bukan sekedar stres. Atas saran tetangga, Rusdi lalu mendatangi orang pintar di desa sebelah.
Orang itu melakukan ritual singkat, membakar kemenyan, lalu berkata bahwa ada gangguan ringan yang sudah dibersihkan. Namun malamnya, Rondiah kembali muntah darah. Mereka mencoba lagi ke tempat lain. Hasilnya sama. Ada yang menyuruh mandi bunga, ada yang memberi air doa, tapi tak satu pun membawa perubahan. Di tengah keputusasaan itu, Mbah Gering semakin sering datang ke rumah mereka, bukan lagi sebagai penjual tempe. Ia duduk di sudut ruang tamu, lebih banyak diam, memperhatikan keadaan. Suatu sore, saat Rusdi sedang membersihkan muntahan istrinya, Mbah Gering berdiri perlahan. "Mas Rusdi," katanya pelan tapi tegas, "ini bukan sakit biasa." Rusdi menoleh, wajahnya terlihat lelah dan kusut. "Saya tahu, Mbah, tapi semua orang bilang beda-beda. Saya sudah bingung." Mbah Gering menghela nafas. "Ini serangan ilmu hitam, santet." Kata itu membuat ruangan terasa lebih sempit. Citra yang duduk di dekat pintu langsung menutup mulutnya. Faisal menunduk, tangannya mengepal. "Ndak mungkin, Mbah." Rusdi menggeleng cepat. "Kami ndak punya musuh, ndak pernah ribut sama siapapun." Mbah Gering menatapnya dalam-dalam. "Justru itu, yang begini biasanya datang dari orang dekat." Rusdi terdiam. Kata-kata itu seperti pukulan pelan tapi tepat sasaran. "Orang dekat bagaimana maksudnya, Mbah?" tanya Citra dengan suara bergetar. Mbah Gering tidak langsung menjawab. Ia mengambil segelas air putih, lalu menyesap sedikit. "Darah sendiri," ucapnya akhirnya. "Satu keluarga." Rusdi berdiri, wajahnya berubah tegang. "Ndak mungkin keluarga saya tega begitu. Rondiah itu baik sama semua saudaranya." Mbah Gering menangguk. "Saya ndak bilang dia salah. Kadang yang salah itu bukan yang disakiti, tapi yang menyimpan rasa iri terlalu lama." Ucapan itu membuat Rusdi mondar-mandir di ruangan. Ia memegangi kepalanya sendiri. Di satu sisi, pikirannya menolak mentah-mentah kemungkinan itu. Di sisi lain, kejadian-kejadian aneh yang terus menimpa keluarganya membuatnya tak bisa menutup mata. "Mbah, kalau memang benar santet, kenapa harus keluarga saya? Anak-anak juga kena." Mbah Gering memandang ke arah kamar tempat Rondiah terbaring. Ilmu hitam tak pernah pilih-pilih. Kalau sudah dikirim, yang dihantam satu rumah. Keheningan menggantung lama. Hanya suara nafas Rondiah dari balik pintu yang terdengar lemah. Di luar rumah, langit sore mulai menggelap. Angin berembus pelan membawa hawa dingin yang tak biasa. Mbah Gering berdiri dan merapikan bajunya. "Saya belum bisa berbuat banyak sekarang. Tapi mulai malam ini, jangan tinggalkan Rondiah sendirian. Kalau ada apa-apa, panggil saya." Rusdi mengangguk pelan, meski hatinya masih diliputi penolakan. Di dalam dirinya, ada perlawanan keras untuk percaya bahwa darah sendiri bisa berubah jadi ancaman. Namun satu hal kini jelas baginya. Penyakit yang menyerang keluarganya bukan sesuatu yang bisa disembuhkan dengan obat atau doa singkat. Dan sejak hari itu, Rusdi sadar bahwa bahaya yang mereka hadapi mungkin berasal dari tempat yang tak ia duga. Konflik itu sebenarnya sudah lama muncul, jauh sebelum Rondiah jatuh sakit. Semuanya bermula setelah orang tua Rondiah dan Sumarno meninggal dunia dalam jarak waktu yang tidak terlalu jauh. Harta yang ditinggalkan tidak seberapa besar, hanya rumah tua, sebidang sawah, dan sedikit tabungan. Namun justru dari situlah masalah tumbuh pelan-pelan. Sebagai anak sulung, Rondiah diminta mengurus pembagian warisan. Ia tidak pernah berniat menguasai apapun. Sawah dibagi dua, tabungan dibagi rata. Rumah orang tua jatuh ke tangan Rondiah karena Sumarno sudah tinggal bersama istrinya di rumah lain. Saat itu, semua tampak baik-baik saja. Sumarno bahkan tidak banyak bicara. Ia hanya mengangguk saat pembagian disepakati. Ia memang tipe orang yang pendiam, lebih suka menahan perasaan sendiri. Sejak kecil, ia terbiasa mengalah pada kakaknya. Rondiah pun selalu menganggap adiknya itu baik-baik saja. Masalah justru datang dari Marini. Sejak awal, Marini tidak pernah puas. Baginya, rumah orang tua adalah harta paling berharga. Ia merasa seharusnya rumah itu dijual dan hasilnya dibagi dua. Setiap kali melihat Rondiah lewat di depan rumah tua itu, hatinya terasa panas. "Enak ya, dia dapat rumah," kata Marini suatu malam sambil melipat pakaian dengan kasar. "Kita cuma dapat sawah yang hasilnya tidak seberapa." Sumarno hanya diam. "Sudah dibagi adil nih. Sawah juga masih bisa digarap." Marini mendengus. "Adil dari mana? Kamu ini adiknya, tapi dapat sisa."
Kata-kata itu terus diulang, hari demi hari, minggu demi minggu. Marini seolah tak pernah lelah menanamkan rasa tidak puas di kepala suaminya. Setiap masalah kecil selalu dikaitkan dengan warisan. Sumarno mulai gelisah, bukan karena hartanya, tapi karena melihat istrinya berubah semakin keras. Namun ia juga tak sanggup melawan. Setiap kali mencoba membela kakaknya, pertengkaran selalu berakhir dengan Marini menangis dan mengungkit harga diri. "Kalau kamu memang sayang kakakmu lebih dari aku, silahkan," ucap Marini suatu kali dengan suara dingin. "Tapi jangan salahkan aku kalau hidup kita begini-begini terus." Ucapan itu menghantam batin Sumarno. Ia terjebak di antara rasa sayang kepada kakaknya dan kewajibannya sebagai suami. Api dendam Marini akhirnya menemukan jalan. Ia mulai mendatangi orang-orang yang dikenal punya kemampuan gaib, diam-diam. Awalnya hanya bertanya, lama-lama mendengar tawaran. "Bisa bikin orang sakit tanpa bekas," kata seorang perempuan tua di desa lain. "Kalau mau lebih parah, ya bisa." Marini pulang dengan mata menyala. Ia merasa menemukan solusi. Baginya, penderitaan Rondiah adalah keadilan. Saat pertama kali Marini mengutarakan niatnya, Sumarno menolak keras. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. "Nggak bisa nih, itu kakakku sendiri," katanya dengan suara tertahan. Marini menatapnya tajam. "Jadi kamu mau terus diinjak-injak? Kamu pikir dia peduli sama kita?" Sumarno terdiam. Ia tahu Rondiah tidak berniat jahat, tapi bisikan itu sudah terlanjur mengendap di kepalanya. Rasa iri yang bukan miliknya kini terasa seperti miliknya sendiri. Malam pengiriman santet pertama, Sumarno ikut meski hatinya menolak. Mereka membawa bungkusan kain hitam. Di dalamnya ada tanah kuburan, potongan rambut, serpihan kuku, dan benda-benda kotor yang baunya menyengat. Semua sudah disiapkan Marini. Di sebuah tempat sepi, ritual dilakukan. Marini lebih banyak memimpin. Ia mengucap mantra dengan suara bergetar penuh emosi. Sumarno hanya duduk terpaku, keringat dingin mengalir di punggungnya. Saat santet itu dikirim, dada Sumarno terasa sesak. Ia seperti mendengar jeritan pelan, entah dari mana asalnya. Malam itu ia tidak bisa tidur, bayangan wajah Rondiah terus muncul. Setelah itu gangguan pada Rondiah benar-benar dimulai. Setiap kali Marini mendengar kabar kondisi kakak iparnya memburuk, ia merasa puas. Namun Sumarno justru semakin tersiksa. Ia sering muntah tanpa sebab, dadanya terasa berat dan pikirannya kacau. "Apa kita hentikan saja?" kata Sumarno suatu malam dengan suara hampir putus asa. Marini tertawa kecil. "Sudah terlanjur, kalau berhenti di tengah jalan justru bahaya." Sumarno semakin terjebak, rasa bersalahnya tumbuh, tapi keberaniannya hilang. Ia hanya bisa menuruti, berharap semuanya cepat selesai. Namun Marini belum puas. Baginya sakit saja tidak cukup. Ia ingin kehancuran total. Saat mendengar anak-anak Rondiah mulai terganggu, Marini justru melihat peluang. "Mereka harus ikut merasakan," ucapnya dingin. Sumarno menatap istrinya dengan mata berkaca-kaca. "Anak-anak itu tidak salah nih." Marini mendekat dan berbisik, "Kalau kamu masih ragu, kamu yang akan kena duluan." Ancaman itu membuat Sumarno lumpuh. Ia sadar santet itu tidak ditujukan hanya keluar rumah, tapi juga mengikat dirinya sendiri. Malam pengiriman santet tingkat kedua dilakukan, dengan media yang lebih kotor. Kali ini ada mainan kecil, pakaian bekas anak-anak, dan tanah yang lebih hitam. Marini terlihat semakin beringas, wajahnya seperti orang lain. Saat ritual berlangsung, Sumarno menangis dalam diam. Tangannya gemetar hebat. Ia ingin menghentikan semuanya, tapi lidahnya keluh. Di saat yang sama, tanpa mereka sadari, sasaran santet berubah. Bukan lagi hanya Rondiah. Nama Citra dan Faisal mulai disebut dalam mantra. Energi hitam dilepaskan tanpa ampun. Babak baru pun mulai. Santet itu kini menyasar yang paling lemah. Dan Sumarno, dengan hati yang hancur, sadar bahwa ia telah membuka pintu yang mungkin tak bisa lagi ditutup. Sejak memastikan bahwa keluarga Rondiah menjadi sasaran ilmu hitam, Mbah Gering tak lagi bersikap setengah-setengah. Ia tahu, kalau hanya mengandalkan doa perlindungan ringan, hasilnya tidak akan cukup. Santet yang dikirim bukan jenis main-main, apalagi sekarang sudah menyasar anak-anak. Suatu malam, Mbah Gering datang ke rumah Rondiah bukan sebagai penjual tempe.
Ia membawa tas kain lusuh yang selalu ia simpan di rumahnya. Rusdi mempersilahkan masuk dengan wajah tegang. Citra duduk di sudut ruang tamu, sementara Faisal terkurung di kamar karena tubuhnya sedang panas tinggi. "Mbah," kata Rusdi pelan, "apa masih bisa ditolong?" Mbah Gering mengangguk. "Masih, tapi ndak bisa setengah-setengah." Malam itu, untuk pertama kalinya, Mbah Gering membuka sedikit tentang dirinya. Ia meminta Rusdi dan Citra mendengarkan dengan tenang. "Nama saya sebenarnya Mukti," ucapnya sambil duduk bersila. "Dulu, sebelum jadi pedagang tempe, saya belajar ilmu dari beberapa guru. Ilmu buat nolong orang, bukan buat pamer." Rusdi menatapnya kaget. Selama ini, ia hanya mengenal Mbah Gering sebagai kakek sederhana yang hidup pas-pasan. "Saya ninggalin semua itu karena satu hal," lanjut Mbah Gering. "Ilmu tanpa kendali itu berbahaya. Banyak orang rusak karena merasa paling kuat." Sejak saat itu, Mbah Mukti memilih hidup biasa, berjualan tempe, hidup tenang, dan menjauh dari urusan gaib. Namun kini, keadaan memaksanya kembali turun tangan. Mbah Gering meminta izin melakukan ritual perlindungan di dalam rumah. Tidak besar, tidak ramai, hanya beberapa benda sederhana, air bersih, garam kasar, daun kering, dan kain putih. Ritual dilakukan diam-diam, tanpa tetangga tahu. Lampu dimatikan, hanya satu pelita kecil yang menyala di ruang tengah. Mbah Gering berjalan pelan mengelilingi rumah, menggumamkan doa dengan suara rendah. Udara di dalam rumah terasa berat, seperti menekan dada. Saat ritual hampir selesai, tiba-tiba terdengar suara benturan keras dari kamar Faisal. Citra menjerit kecil. Rusdi langsung berlari ke kamar. Faisal terlihat berdiri di atas kursi, memegang pisau dapur yang entah dari mana ia ambil. Matanya melotot, wajahnya kaku, nafasnya memburu. "Faisal, turun!" teriak Rusdi panik. Anak itu tidak merespons. Tangannya justru terangkat lebih tinggi, seolah hendak menusuk dirinya sendiri. Mbah Gering masuk dengan cepat. "Jangan didekati," katanya tegas. Ia berdiri beberapa langkah dari Faisal, lalu memukulkan telapak tangannya ke lantai. Suaranya keras, menggema. "Cukup!" bentaknya. Faisal berteriak keras, tubuhnya kejang. Pisau itu terlepas dari tangannya dan jatuh ke lantai. Tubuhnya ambruk dan langsung pingsan. Citra menangis histeris. Rusdi memeluk anaknya yang terkulai, tangannya gemetar hebat. Mbah Gering menghela napas panjang. Keringat membasahi pelipisnya. Itu bukan kerasukan ringan. Ada dorongan kuat dari luar yang mencoba memaksa Faisal mencelakai dirinya sendiri. "Itu benturan pertama," kata Mbah Gering pelan. "Ilmunya melawan." Ia kembali ke ruang tengah. Pelita masih menyala, tapi apinya bergoyang tidak stabil. Dari sudut rumah, hawa dingin terasa menusuk. Mbah Gering duduk bersila, memejamkan mata. Ia merasakan tekanan yang datang dari arah jauh, seperti tali tak terlihat yang ditarik kuat. Di saat yang sama, di tempat lain, Marini sedang memperkuat kirimannya. Benturan itu tidak terlihat, tapi dampaknya terasa jelas. Dinding rumah berderak halus, seperti ada sesuatu yang lewat. Air dalam gelas bergetar sendiri. Mbah Gering membuka matanya perlahan, wajahnya serius. "Yang ngirim bukan orang sembarangan," katanya, "dan dia tidak sendirian." Rusdi menelan ludah. "Apa keluarga saya masih bisa selamat, Mbah?" "Bisa," jawab Mbah Gering singkat, "tapi waktunya sedikit." Ia menjelaskan bahwa santet yang menyerang sudah berlapis. Yang pertama melemahkan tubuh, yang kedua menyerang mental dan emosi, terutama anak-anak. Kalau dibiarkan, lapisan berikutnya bisa mematikan. Kalau tidak diputus dari sumbernya, perlindungan ini cuma nahan sementara. Rusdi terduduk lemas. "Berarti kita harus tahu siapa pelakunya, Mbah." Mbah Gering mengangguk pelan. "Saya sudah punya dugaan. Tapi yang paling penting sekarang, kalian harus kuat." Malam itu, Mbah Gering menambah pagar gaib di sekitar rumah.
Ia menaburkan garam di beberapa sudut, mengganti kain putih dan memberikan air doa untuk diminum Rondiah dan anak-anak. Faisal akhirnya sadar menjelang subuh. Ia menangis dan mengaku tidak ingat apapun. Tubuhnya lemas, tapi nafasnya sudah lebih teratur. Namun, Bahgering tidak terlihat lega. Ia berdiri di depan rumah, menatap jalan desa yang sepi. Ilmu ini sudah keburu jalan jauh, katanya pelan pada dirinya sendiri. Kalau tidak cepat diputus, bisa habis satu rumah. Ia tahu langkah selanjutnya jauh lebih berbahaya. Menghadapi santet dari jauh masih bisa ditahan, tapi menghadapi sumbernya langsung berarti membuka kembali pintu masa lalu yang selama ini ia tutup rapat. Dan di balik semua itu, Bahgering sadar satu hal pasti. Waktu keluarga Rondiah hampir habis. Malam itu desa Ringinsari terlihat lebih sepi dari biasanya. Lampu-lampu rumah sudah banyak yang dipadamkan. Hanya suara jangkrik yang terdengar putus-putus. Bahgering melangkah pelan menyusuri jalan tanah menuju rumah Sumarno. Ia tidak membawa apa-apa selain tas kain kecil yang selalu menemaninya. Tidak ada niat memperkenalkan diri, apalagi membuka jati dirinya. Rumah Sumarno berada agak terpisah, dekat kebun singkong. Lampunya menyala redup. Dari luar, suasananya terasa panas dan sesak, berbeda dengan udara malam di sekitarnya. Bahgering berhenti di depan pagar, menarik napas panjang, lalu mengetuk pelan. Sumarno membuka pintu dengan wajah pucat, matanya cekung, bibirnya kering. Tubuhnya tampak kurus dan goyah, seperti orang yang lama tidak tidur. "Iya, Pak," tanyanya lirih. "Saya lewat, mau beli air," jawab Bahgering singkat, suaranya dibuat biasa. Sumarno mengangguk dan mempersilahkan masuk. Begitu Bahgering melangkah ke dalam, dadanya terasa tertekan. Bau tanah basah bercampur anyir samar menyergap hidungnya. Ia tahu, di rumah ini ada sesuatu yang aktif. Sumarno duduk dengan susah payah. Tangannya gemetar saat menuangkan air. "Badan saya nggak enak sejak beberapa hari," katanya tanpa ditanya. "Sering mimpi aneh." Bahgering menatapnya sekilas. "Mimpi apa?" Sumarno menunduk. "Didatangi orang tua saya. Mereka cuma diam, tapi tatapannya bikin saya takut. Rasanya kayak disalahkan." Kalimat itu keluar bersama napas berat. Tekanan batin Sumarno sudah di ujung. Sejak santet tingkat kedua dikirim, tubuhnya mulai menolak. Perutnya sering melilit, dadanya nyeri, dan kepalanya terasa berat. Setiap malam mimpi yang sama datang, membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Dari dalam kamar, Marini muncul. Wajahnya tegang, sorot matanya keras. Ia menatap Bahgering dari ujung kepala sampai kaki. "Siapa ini?" tanyanya tajam. "Cuma orang lewat," jawab Sumarno cepat. Marini mendengus. "Malam-malam masih nerima tamu." Bahgering tidak terpancing. Ia menunduk sopan. "Saya ndak lama." Namun Marini sudah merasa tidak nyaman. Sejak beberapa hari terakhir, ia juga merasakan perubahan. Tidurnya gelisah, tengkuknya sering panas dan dadanya kadang terasa sesak seperti ditindih. Tapi ia menolak mengakui ada yang salah. "Kalau ndak ada urusan, lebih baik pergi," kata Marini ketus. Bahgering berdiri. "Saya cuma mau bilang satu hal. Apapun yang sedang dilakukan di rumah ini, sebaiknya dihentikan. Sudah keburu berbahaya." Marini tertawa kecil, sinis. "Ngomong apa kamu?" Sumarno menatap Bahgering dengan mata berkaca-kaca. Ada rasa takut dan harap bercampur di sana. Namun sebelum ia sempat bicara, Marini sudah memotong. "Pergi," bentaknya. Bahgering melangkah keluar tanpa perlawanan. Begitu ia melewati pagar, hawa panas itu mengikuti, seperti bayangan yang menempel. Ia berjalan menjauh, lalu berhenti di tikungan jalan. Dari sana ia duduk bersila, memejamkan mata. Di waktu yang sama, Marini masuk ke kamar belakang dan mengunci pintu. Ia mengeluarkan bungkusan kain hitam, memperkuat kiriman. Amarahnya memuncak. Baginya, ini sudah soal harga diri. Pertarungan itu terjadi tanpa saksi. Tidak ada suara, tidak ada cahaya aneh. Hanya tekanan yang saling bertabrakan dari dua arah. Bahgering menahan dengan doa dan niat memutus, sementara Marini mendorong dengan emosi dan kebencian. Di dalam rumah, Sumarno tiba-tiba jatuh terduduk. Kepalanya berdenyut hebat. Ia memegang dada.
napasnya terengah. Bayangan orang tuanya kembali muncul, kali ini lebih dekat. Wajah mereka tampak kecewa. "Berhenti," bisik suara itu di telinganya. Sumarno menjerit pelan. Ia merangkak ke pintu kamar, mengetuk keras. "Nih, hentikan nih, aku ndak kuat." Marini tidak menjawab. Ia justru merasakan perutnya melilit tajam. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Tangannya gemetar saat mencoba melanjutkan ritual. Sesuatu berbalik menekan dari dalam. Untuk pertama kalinya, Marini merasakan dampaknya sendiri. Dadanya sesak, pandangannya berkunang. Bau anyir muncul dari mulutnya saat ia batuk keras. Ia terkejut, panik, tapi egonya menahan untuk berhenti. Di luar, Bagring membuka mata. Ia tahu arah pertarungan mulai berubah. Santet itu memantul karena sumbernya rapuh. Namun jika dibiarkan, pantulan itu bisa menyambar kemana saja. Ia berdiri dan melangkah kembali mendekati rumah. Kali ini suaranya lebih tegas. "Sumarno," panggilnya dari luar pagar. "Pilih sekarang." Sumarno menyeret tubuhnya ke pintu. Wajahnya basah oleh air mata. "Pilih apa?" "Kalau kamu terus diam, semua habis. Kalau kamu hentikan sekarang, masih ada jalan." Marini keluar terhuyang-huyang. Wajahnya pucat, bibirnya membiru. Ia menatap Bagring dengan mata penuh kebencian. Tapi tubuhnya tak lagi sekuat tadi. "Ini bukan urusanmu," katanya terputus-putus. Bagring menatap Sumarno. "Urusanmu." Sumarno memejamkan mata. Di kepalanya terlintas wajah kakaknya, keponakan-keponakannya, dan orang tuanya. Rasa bersalah menekan dadanya lebih kuat dari rasa takut pada istrinya. "Aku hentikan," katanya akhirnya, suaranya serak. "Aku minta dihentikan." Marini berteriak marah, tapi suaranya lemah. Tubuhnya limbung lalu terduduk. Santet itu terputus setengah, meninggalkan sisa tekanan yang mengendap. Bagring mengangguk pelan. "Keputusanmu menyelamatkan banyak nyawa," katanya singkat. "Tapi konsekuensinya tetap ada." Ia berbalik pergi tanpa menunggu jawaban. Di belakangnya, Sumarno terduduk hancur. Sementara Marini terengah menahan sakit yang kini sepenuhnya menjadi miliknya. Pertarungan tanpa saksi itu berakhir, meninggalkan pilihan pahit yang tak bisa ditarik kembali. Pagi itu, Sumarno datang ke rumah Rondiah dengan langkah tertatih. Wajahnya kusut, matanya sembab, dan tubuhnya terlihat jauh lebih kurus dibandingkan beberapa minggu sebelumnya. Ia datang sendirian, Marini tidak ikut. Tangannya gemetar saat mengetuk pintu. Rusdi yang membuka pintu terdiam sesaat melihat adik iparnya berdiri dengan kepala tertunduk. Ada rasa marah, bingung, dan lelah bercampur di dadanya. Namun sebelum satu kata pun keluar, Sumarno sudah berlutut di ambang pintu. "Mas, Mbak, aku salah," ucapnya terbata-bata. "Aku yang jadi penyebab semua ini." Rondiah yang duduk di kursi ruang tamu langsung menutup mulutnya. Tubuhnya masih lemah, tapi wajahnya sudah tidak sepucat sebelumnya. Mendengar suara adiknya, air mata langsung mengalir. Sumarno mengakui semuanya, tentang rasa iri yang diputuk pelan-pelan, tentang Marini yang terus memanas-manasi, tentang keputusannya yang salah karena tidak berani melawan. Ia mengaku ikut dalam pengiriman santet, meski hatinya menolak sejak awal. "Aku minta ampun, Mbak," katanya sambil menangis. "Kalau memang harus dibalas, balas ke aku saja, jangan ke anak-anak." Rondiah terisak. Ia ingin marah, tapi tubuh dan hatinya terlalu lelah. Rusdi berdiri kaku, menahan emosi yang bergolak. Mbah Gering datang tidak lama kemudian. Ia duduk di dekat pintu, mendengarkan pengakuan itu tanpa menyelah. Setelah Sumarno selesai, barulah ia berbicara. "Pengakuanmu penting, tapi itu baru langkah awal." Mbah Gering menjelaskan bahwa memutus santet darah tidak cukup dengan berhenti mengirim.
Ikatan yang sudah terbentuk harus dilepas dengan cara yang beresiko. Ada syarat yang tidak ringan, dan semua pihak harus siap menerima akibatnya. Sumarno mengangguk tanpa ragu. Aku siap. Syarat pertama adalah keterbukaan penuh. Tidak boleh ada kebohongan tersisa. Syarat kedua, Sumarno harus ikut dalam proses pemutusan dan menanggung sebagian dampak balik yang tersisa. Syarat ketiga, Marini tidak boleh lagi mencampuri atau menguatkan apapun. Kalau satu saja dilanggar, kata Mbah Gering, akibatnya bisa lebih parah. Proses dilakukan malam itu juga. Tidak ada keramaian, tidak ada tetangga, hanya mereka yang terlibat. Sumarno duduk di ruang tengah, wajahnya pucat tapi pasrah. Rondiah dan Rusdi berada di sisi lain, memegang tangan satu sama lain. Citra dan Faisal berada di kamar, dijaga dengan doa perlindungan. Saat pemutusan dimulai, tekanan terasa jelas. Udara di rumah seperti mengeras. Sumarno berkeringat dingin, tubuhnya gemetar hebat. Ia beberapa kali meringis menahan sakit di dada dan perut. Mbah Gering bekerja dengan tenang, tapi wajahnya tegang. Ia tahu sisa energi kotor itu tidak mau dilepas begitu saja. Ada tarikan kuat yang mencoba bertahan. Di tengah proses, Sumarno muntah cairan gelap yang baunya menyengat. Ia hampir pingsan tapi dipaksa tetap sadar. Itu bagian dari resiko yang harus ia tanggung. Setelah waktu yang terasa lama, tekanan itu perlahan mengendur. Udara kembali terasa normal. Mbah Gering menghela napas panjang. Santet itu akhirnya terputus sepenuhnya. Sumarno terkulai lemas di lantai. Napasnya terengah, tapi matanya terbuka. "Sudah selesai?" tanyanya pelan. "Sudah," jawab Mbah Gering singkat. "Sisanya waktu yang menyembuhkan." Di hari-hari berikutnya, perubahan mulai terlihat. Rondiah tidak lagi muntah darah. Napasnya lebih stabil, dan ia bisa tidur meski masih sering terbangun karena mimpi. Citra tidak lagi mendengar bisikan, tapi masih mudah terkejut. Faisal berhenti kerasukan, meski tubuhnya sering lemas dan emosinya naik turun. Trauma itu tidak hilang begitu saja. Ada malam-malam sunyi yang masih membuat mereka waspada, namun kehidupan perlahan kembali berjalan. Marini tidak ikut muncul. Dampak dari kebenciannya menghantam dirinya sendiri. Tubuhnya sering sakit tanpa sebab jelas. Wajahnya tampak menua cepat dan emosinya tidak stabil. Ia hidup dalam ketakutan dan penyesalan meski jarang diucapkan. Sumarno rutin datang membantu kakaknya, mengerjakan hal-hal kecil tanpa banyak bicara. Rasa bersalahnya tidak pernah benar-benar hilang, tapi ia memilih menebusnya dengan perbuatan. Suatu pagi, saat keadaan sudah jauh lebih tenang, Rusdi mencoba memberikan amplop kepada Mbah Gering. "Ini tanda terima kasih kami, Mbah," katanya tulus. Mbah Gering mengeleng. "Saya tidak perlu itu." Ia mengambil pikulan bambunya dan tersenyum tipis. "Kalau mau berterima kasih, jaga keluarga kalian baik-baik." Keesokan harinya, warga kembali mendengar suara kentongan kecil di pagi hari. Mbah Gering kembali berjualan tempe seperti biasa. Tidak ada yang berubah dari penampilannya. Tetap kurus, tetap sederhana. Desa Ringinsari kembali tenang. Aktivitas berjalan normal. Namun bagi keluarga Rondiah, ketenangan itu menyimpan bekas luka yang tidak terlihat. Mereka belajar bahwa bahaya paling besar sering datang dari dalam, dari rasa iri yang dibiarkan tumbuh tanpa dikendalikan. Dan bagi Mbah Gering, semuanya kembali seperti semula. Ia berjalan menyusuri desa, menjual tempe, seolah tidak ada hal apapun yang terjadi. Tapi di balik langkah pelannya, tersimpan satu keyakinan. Ketenangan sejati hanya bisa dijaga oleh hati yang bersih. Beberapa bulan setelah semua kejadian itu berlalu, Desa Ringinsari kembali menjalani hari-harinya seperti dulu. Orang-orang kembali ke sawah, anak-anak bermain di sore hari, dan suara azan kembali terdengar tanpa disela teriakan atau tangis di malam hari. Rumah Rondiah yang sebelumnya terasa berat dan pengap, kini kembali normal. Tak ada lagi bau aneh, tak ada lagi suara langkah tanpa wujud. Namun ketenangan itu bukan berarti semuanya benar-benar pulih. Rondiah masih sering terbangun di malam hari, terutama saat mendengar suara angin atau benda jatuh. Anak-anaknya pun belum sepenuhnya kembali ceria.
Faisal menjadi lebih pendiam, mudah kaget, dan sering bertanya hal-hal yang sulit dijawab oleh orang dewasa. Trauma itu tidak terlihat dari luar, tapi jelas tertinggal di dalam hati mereka. Mereka belajar hidup lagi, perlahan, dengan rasa waspada yang tak pernah benar-benar hilang. Sumarno memilih menjauh dari keramaian. Ia tetap tinggal di desa itu, namun hidupnya berubah drastis. Ia jarang berbicara dan lebih sering menunduk saat bertemu orang lain. Rasa bersalah menjadi beban yang ia pikul setiap hari. Ia menyadari bahwa kelemahannya sendiri telah membuka jalan bagi kehancuran keluarganya. Membiarkan kebencian orang lain memanfaatkan hatinya yang ragu ternyata menjadi kesalahan terbesar dalam hidupnya. Marini tidak pernah benar-benar kembali seperti dulu. Dampak dari perbuatan yang ia pelihara dengan penuh amarah meninggalkan bekas yang tak bisa dihapus begitu saja. Tubuhnya melemah, emosinya tak stabil, dan hidupnya dipenuhi rasa takut. Dendam yang ia anggap sebagai pembelaan justru menjadi jerat yang menutup masa depannya sendiri. Ia menjadi contoh nyata bahwa kebencian yang dipelihara terlalu lama akan mencari jalan pulang kepada pemiliknya. Bagi Rondiah, semua kejadian itu membuka mata tentang betapa rapuhnya hubungan darah jika dicemari iri dan merasa paling berhak. Ancaman paling berbahaya ternyata bukan datang dari orang asing, melainkan dari keluarga sendiri yang merasa dilukai dan tidak pernah mau berdamai. Ia belajar bahwa menjaga keadilan dan keterbukaan dalam keluarga jauh lebih penting daripada mempertahankan harta atau gengsi. Sementara itu, Mbah Gering tetap menjalani hidupnya seperti biasa. Setiap pagi, ia masih memikul tempe, berjalan dari gang ke gang, menyapa orang-orang dengan wajah datar dan suara pelan. Tidak ada yang berubah dari penampilannya, seolah ia tak pernah terlibat dalam peristiwa besar apapun. Ia menolak disebut berjasa, dan tidak pernah menceritakan apa yang sebenarnya terjadi. Baginya, membantu adalah kewajiban, bukan alasan untuk dihormati. Warga desa perlahan memahami satu hal penting. Orang yang terlihat paling sederhana belum tentu tidak punya apa-apa. Dan orang yang paling berilmu seringkali memilih hidup tanpa sorotan. Desa Ringinsari memang kembali tenang. Namun bekas luka itu tetap menjadi pengingat bahwa kejahatan tidak selalu datang dengan wajah menakutkan. Pelajaran dan hikmah. Dendam dalam keluarga bisa menghancurkan lebih kejam daripada santet apapun. Warisan bukan sekedar soal harta, tetapi tentang keadilan dan keikhlasan. Ilmu tinggi tanpa hati yang bersih hanya akan melahirkan penderitaan. Kerendahan hatian adalah perlindungan paling kuat dari kejahatan.